Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Baik, kembali lagi pada seksi education terkhusus pada materi bangun ruang sisi lengkung, yakni tabung, kerucut, dan bola. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan bangun ruang sisi lengkung. Semoga setelah pembelajaran ini kita dapat mengetahui unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, menghitung luas permukaan, berikut dengan menghitung volumenya, dan kita dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan penerapan bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama terkait dengan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Sudah ada pada slide. Pertama, bangun ruang sisi lengkung yang pertama yaitu tabung. Unsurnya adalah jari-jari, diameter. Tentunya diameter adalah 2 kali jari-jari yang sudah kita ketahui. Selanjutnya adalah alas tabung, lanjutkan dengan selimut tabung dan tinggi tabung. Berikut ilustrasinya. Pada tabung terdapat 2 alas, yaitu alas atas dan alas bawah. Terkait dengan jari-jari seperti ini. Jadi jari-jari adalah jarak antara titik pusat dengan kulit terluar, seperti itu. Nah, kalau diameter tinggal dikalikan 2-nya, seperti itu. Pada kerucut terdapat juga unsur jari-jari, diameter, alas tabung. Ini yang membedakan antara kerucut dan tabung. Dia hanya memiliki satu alas, itu alas bawah pada kerucut. Untuk selimut dan tinggi kerucut, ya berikut ilustrasinya. Jadi selimut itu yang seperti ini, artinya yang melapisi bangun ruang sisi lengkung tersebut. Ya. Lanjut dengan bola, sama unsurnya adalah ada jari-jari, diameter, ya, tinggi bola, ya, tinggi bola. Di sini ada yang istimewa, tinggi bola merupakan juga diameter dari bola tersebut. Nah, seperti ilustrasi pada gambar ini. Jadi diameternya ini 1, nah ini juga bisa disebut diameter. Nah, ini juga bisa disebut dengan diameter. Dan diameter itu juga sekaligus tinggi dari bola tersebut, seperti ilustrasi ini. Selimutnya yang mana? Keseluruhan selimut. Ya, bola juga bisa disebut sebagai bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh sebuah selimut. Artinya semuanya ini selimut. Nah, itu untuk unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Kita lanjutkan. Kita harus membuat mindset, pola pikir bahwa matematika itu mudah, math is easy. Kita sudah pikir itu mudah, insya Allah, dan pasti akan mudah materi masuk ke dalam pikiran kita. Baik, kita masuk pada formula luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Di sini sudah saya tuliskan, ya, masing-masing dari formula atau rumusnya. Untuk luas permukaan tabung ini terdiri dari 2 kali luas alas, yaitu alas atas dan bawah yang berbentuk lingkaran. Tentunya kalau luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Di sini pi kali R kali R, pi R kuadrat. Ya, 2 kali karena atas dan bawah. Luas selimutnya apa? 2 dikali pi dikali R dikali T. Kalau kita perhatikan kenapa kok seperti ini rumusnya? Ya, karena dia pertama menghitung keliling lingkaran. 2 dikali pi dikali R. Ini keliling lingkaran dihitung dulu, seret keliling, ya, sekali lagi keliling lingkaran, lalu dikali atasnya, dikali tingginya. Nah, dikali tingginya. Akhirnya mendapatkan nilai
luas selimut. Seperti itu. Untuk asal usulnya rumus ini nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di SMA ataupun di kuliah. Tapi kalian juga bisa banyak di internet kalau mau asal usul rumus, ya. Tabung, kerucut, ada semua asal usulnya. Tidak boleh asal, ya. Baik. Selanjutnya adalah kerucut. Kalau kerucut ini sedikit istimewa, hampir sama dengan tabung, namun dia sedikit ada perbedaan. Yang pertama, kalau tabung tadi luas alasnya ada 2, atas dan bawah. Sekali lagi, kalau di sini di kerucut ini alasnya cuma 1, ya, cuma 1. Sama juga dia pakai pi kali r kali r. Cuma di sini cuma 1 kali. Ya. Lalu luas selimutnya bagaimana? Kalau di sini dia pi rs, ya, pakai selimut ini. Nah, S-nya dari mana? Sudah ada keterangannya di sini. Kalau R itu jari-jari. Nah, untuk penggunaan pi itu 22/7 atau 3,14. Nilai pi 22/7 digunakan saat panjang jari-jari merupakan kelipatan 7. Bisa jadi jari-jarinya 7 cm, 14 cm, 20 cm, ya, lalu 28 cm dan seterusnya. Kalau S selimut, nilai panjang selimut didapatkan dengan cara teorema Pythagoras yang terdapat seperti berikut. Ya, panjang selimut sama dengan akar tinggi kerucut kuadrat ditambah jari-jari kerucut kuadrat. Seperti itu. Nanti ada di contoh pembahasan. Tenang, matematika itu mudah. Untuk volumenya yang sudah saya sampaikan tadi sedikit istimewa. Jadi ini hampir sama, ya, hampir sama dengan tabung, namun ada sepertiganya, 1/3 ini. Nah, yang membedakan hanya 1/3. Kalau kita perhatikan ini kan, nah ini sebenarnya kalau ada 3 seperti ini digabungkan akan menjadi sebuah tabung. Artinya yang membedakan 1/3 kali pi kali r kali r kali t. R dikali r bisa digantikan r pangkat 2. Terakhir bola, yaitu luas permukaannya ini sedikit istimewa, yaitu 4 pi r kuadrat. Ini sudah ketetapan, ya. Kenapa saya sebut R kuadrat? Karena R dikali R itu sama dengan R kuadrat atau R pangkat 2. Untuk volume bolanya rumusnya adalah 4/3 pi dikali R dikali R dikali R. Seperti itu. Sekali lagi, R itu adalah jari-jari, pi nilai 22/7 digunakan saat kelipatan 7 jari-jarinya. Selain itu menggunakan 3,14. Kita lanjut untuk pembahasan soal contoh-contohnya. Luas permukaan dan volume tabung, ya. Contoh pembahasan ini terdapat bahwa ruang sisi lengkung tabung seperti tampak pada gambar di samping. Tabung tersebut memiliki panjang jari-jari 7 cm dan tinggi 14 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume tabung tersebut. Ya, jadi sangat mudah sekali, tinggal disubstitusikan atau dimasukkan nilai, ya, panjang jari-jari dan panjang tingginya. Nah, di sini luas 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Ya, misalkan R-nya diganti 7. Ini dicoret karena saling bagi. Nah, jadi 7 kan dia per 7 di bawah. Ini 7-nya di atas. Jadi dicoret saling 1 hasilnya. Sedemikian hingga menghasilkan 154. 22 dikali 7. Asal usulnya dari situ. Lalu di sini dicoret juga 7 dengan 7 menghasilkan 2 dikali 308. Dari mana 308? 22 dikali 14. Ya, sehingga luas didapatkan 924 cm persegi. Untuk volume tabungnya sangat mudah juga, tinggal mensubstitusikan nilai R atau jari-jarinya. Ya, jadi 22/7 dikali 7 karena kelipatan 7, ya, jari-jarinya. Makanya pakai pi-nya 22/7 dikali 7 dikali 14. Ini 7 jari-jari, ini 7 jari-jari, yang 14 ini tingginya. Ya, seperti itu. Nah, demikian hingga didapatkan 154 dari mana? Dari 22 dikali 7. 154 dikali 14 lagi. Ya, kesimpulannya volume tabungnya 2156 cm3. Ya, catatannya satuan luas adalah persegi atau dilambangkan dengan pangkat 2 semisal cm persegi. Bisa jadi desimeter persegi, bisa jadi meter persegi. Ya, prinsipnya ada pangkat 2-nya disebut persegi, seperti itu. Untuk satuan volume adalah kubik atau dilambangkan dengan pangkat 3, semisal
cm pangkat 3 ini, cm kubik. Bisa jadi desimeter pangkat 3 dan seterusnya. Intinya pangkatnya 3 kalau volume ya satuannya. Kenapa seperti itu? Ya contoh seperti ini. Dia kan pengalinya 3, 1, 2, 3 satuan. Ini jari-jarinya 7 cm, ini juga 7 cm, ini 14 cm. Nah, cm-nya kan ada 3, makanya pangkat 3. Seperti itu asal usulnya satuan. Lanjut, ya, kita fokus pada luas permukaan dan volume kerucut. Berikutnya ini, jadi terdapat ruang sisi lengkung kerucut seperti tampak pada gambar di samping. Kerucut tersebut memiliki panjang jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kerucut tersebut. Nah, ini jangan sampai salah, kita sebut bukan kecurut tapi kerucut. Ya, sekali lagi ini kerucut. Jawab, ya, jadi tahap pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai panjang selimut dengan cara sebagai berikut. Teorema Pythagoras yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi tinggi kerucut pangkat 2 plus jari-jari kerucut pangkat 2 lalu diakarkan. Sehingga kita dapatkan kalau dalam soal ini panjang selimutnya sama dengan 25 cm. Kalau sudah dapat panjang selimut, kita substitusikan pada formulanya atau kita masukkan nilai S-nya itu. Ya, luas alasnya pi r kuadrat, ingat kalau dikerucut alasnya cuma 1 makanya nggak ada dikali 2-nya. Lalu luas selimutnya pi r s. Nah, dicoret-coret karena sama-sama 7. Sedemikian hingga mendapatkan 154. Nah, yang pi r s mendapatkan 22 dikali 25. Hasilnya 154 ditambah 550. Kesimpulannya luasnya 704 cm persegi. Dan untuk volume kerucutnya, ingat perbedaannya adalah sepertiga pi r kali T. Ya, hasilnya adalah 1232 cm kubik. Terakhir, luas permukaan dan volume bola. Terdapat bangun ruang sisi lengkung bola seperti tampak pada gambar di samping. Bola tersebut memiliki panjang jari-jari 7 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume bola tersebut. Nah, bola ingat, ya ketetapannya adalah kalau luas permukaan 4 kali pi kali r kali r. Langsung gitu disubstitusikan jari-jarinya 7 karena dia kelipatan 7 jari-jarinya. Makanya pi-nya pakai 22/7. Sedemikian hingga kita dapatkan 4 dikali 154, teman-teman. Nah, 154 sekali lagi dari 22 dikali 7. Dan ini gak usah bingung. Hasilnya luas permukaan bola adalah 616 cm persegi. Lalu volume bola adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Di sini r dikali r dikali r. Ini r pangkat 3 dia. Jadi r-nya 3 kali. Nah, kita substitusikan aja, kita masukkan aja nilai r-nya 7. Nah, sedemikian hingga kita dapatkan 1437,33. Gak ada masalah, ada koma-koma itu gak ada masalah. Ya, centimeter kubik seperti itu. Baik, selanjutnya adalah hikmah bangun ruang sisi lengkung. Kalau kita perhatikan bentuk planet-planet kan seperti bola ya. Tentunya semua ini tidak akan tercipta tanpa ada yang menciptakan ya segala sesuatu. Kita ambil analogi atau permisalan, logikanya adalah sebuah bangun ruang, sisi lengkung, bangun datar, ya, persegi panjang dan sebagainya, garis itu terbentuk pasti dari satu titik. Artinya garis, misalkan garis kan terbentuk dari 2 titik yang saling dihubungkan, gitu ya. Lalu misalkan segitiga adalah sebuah bangun datar dari 3 titik yang saling dihubungkan. Dan begitu juga bangun ruang ini, begitu juga alam semesta ini, planet ini. Jadi pasti ada yang menciptakannya. Tentunya Tuhan Sang Maha Pencipta, yang dalam hal ini di dalam Asmaul Husna disebut Al-Khaliq, ya seperti itu. Maka mari menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena di sini tentunya kita sebagai hamba harus menjalankan semua kewajiban Tuhan yang sudah diberikan. Ya. Jadi kewajiban yang diberikan oleh Tuhan harus kita laksanakan seperti itu dan menjauhi segala larangannya seperti itu. Jadi kita harus menjalankan semua kewajiban kita sebagai hamba dan menjauhi larangannya. Kita harus menghargai perbedaan antar umat beragama. Kita harus melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya.
karena tentu ajaran kita mengajarkan untuk seperti itu. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup video pembelajaran kali ini. Salam sehat dan hebat untuk kita semuanya.